Shalom Elohim, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, orang tua wali murid yang kami hormati. Kembali pada saat pagi hari ini kami mau menyampaikan atau membaca beberapa hal teknis dalam pembelajaran tatap muka 100% tahun ajaran 2021-2022 pada semester 2. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama sekolah mohon maaf karena pelaksanaan tatap muka 100% baru diselenggarakan di SD Immanuel, yaitu pada bulan Februari. Atas dasar itulah ada berbagai pertimbangan dasar hukum yang telah kami lampirkan di dalam presentasi ini. Yang pertama adalah dasar hukum. Berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 05/2021, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK.001.058/8878/2021, nomor 443/5847 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dasar hukum yang kedua adalah mengacu pada surat edaran Disdikpora Kabupaten Badung nomor 420/201/Sekret/Disdikpora tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Yang ketiga, hasil keputusan rapat bersama Dewan Guru SD Immanuel tanggal 4 Januari 2021. Yang kedua adalah ketentuan umum. Jadi berdasarkan poin A tersebut atau dasar hukum, maka sistem pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022 di SD Immanuel dilaksanakan secara pertama, pembelajaran tatap muka atau PTM 100%, dan yang kedua, tidak lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau online. Yang ketiga adalah teknis pelaksanaan PTM 100%. Yang pertama, pelaksanaan PTM 100% di bulan Februari. Kami mulai di bulan Februari. Yang kedua, jumlah jam pelajaran tiap kelas per minggu. Bapak Ibu, kita silakan lihat tabel yang kami cantumkan ini. Jumlah jam pelajaran dan berdasarkan grade-nya masing-masing. Ya. Untuk tematik, terus kemudian matematika kelas 4 sampai kelas 6, kemudian agama, budi pekerti, PJOK atau Penjaskes, TIK atau komputer, bahasa Inggris, bahasa Bali, bahasa Korea untuk kelas 3 sampai 6, kesenian, medfun, klub akademis dan klub non akademis. Jadi kelas 1 23 JP, kelas 2 23 JP, kelas 3 28 JP, kelas 4 29 JP, kelas 5 29 JP, kelas 6 33 JP. Jadi keterangan ibadah setiap hari Kamis dan Jumat itu ibadahnya 1 JP per grade-nya masing-masing. Yang berikut, PTM 100% dilaksanakan selama 5 hari per minggu seperti biasa ya Bapak Ibu. Yang berikut, pembagian waktu masuk dan pulang bertujuan untuk mengurangi penumpukan saat mengantar dan penjemputan.
Yang ketiga, alokasi waktu atau jam pelajaran atau JP. Ya. Kelas 1 dan 2 tadi 30 menit, kelas 3 sampai 6 35 menit. Kemudian istirahat 15 menit hanya untuk makan dan minum dan ke toilet. Ya. Yang berikut Bapak Ibu adalah waktu belajar di sekolah. Ya, di sini kami tampilkan tabelnya. Yang pertama adalah hari Senin. Itu kelas 1 dimulai jam 8 sampai jam 11 atau jumlah keseluruhan jam pembelajaran yaitu 5 JP. Kelas 2 jamnya sama dengan kelas 1 mulai pukul 8 sampai 11 5 JP. Kelas 3 mulai 7.30 sampai 11.30 6 JP. Kemudian kelas 4 7.30 sampai 11.30 6 JP. Kelas 5 6 JP yaitu jam 7.30 sampai 11.30, dan kelas 6 5 jam pembelajaran tambah 2 pelajaran tambahan, 2 jam pelajaran tambahan yaitu mulai jam 7.30 sampai 12.05. Kemudian hari Selasa dan hari Rabu, Kamis dan Jumat silakan Bapak Ibu lihat di tabel yang telah kami cantumkan dalam PPT ini. Yang berikut Bapak Ibu adalah teknis pelaksanaan PTM 100%. Ya, teknisnya seperti ini. Yang pertama, PTM dilaksanakan secara klasikal. Jadi tanpa pembagian sesi lagi. Jadi tidak ada lagi masuk pagi dan juga masuk siang karena kita sudah pembelajaran tatap muka 100%. Yang kedua, seluruh siswa masuk pagi atau 1 sesi pembelajaran saja. Yang ketiga, dilaksanakan dengan protokol kesehatan sebagai berikut. Ya, jadi selama ini terima kasih kerjasamanya antara Bapak Ibu, orang tua wali, dan juga pihak sekolah sudah kerjasama dengan menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah maupun juga pihak sekolah. Protokol kesehatan selama PTM ini nanti tidak lari jauh atau tidak beda dengan protokol yang kita terapkan selama ini, yaitu setiap siswa wajib menggunakan masker, ataupun juga orang tua atau siapapun yang memasuki lingkungan sekolah wajib menggunakan masker, ya, sesuai dengan instruksi pemerintah. Yang kedua, mencuci tangan di wastafel yang telah tersedia dan mengantre. Ya, sama seperti sedia kala di SD Immanuel, di pintu masuk ada 2 wastafel, yaitu sebelah kiri dan kanan. Untuk mencegah antri yang panjang, siswa akan langsung menghadap ke wastafel yang kiri atau yang di sebelah kanan. Kemudian menggunakan hand sanitizer saat berada di lobi. Nanti biasanya di lobi kami sediakan hand sanitizer, tisu, ya, sebelum siswa tersebut atau putra-putri Bapak Ibu dicatat suhunya. Harus menggunakan hand sanitizer, ya. Kemudian mengukur suhu dan melaporkannya ke guru piket di meja lobi, ya, seperti yang kami lakukan juga selama ini. Jika selesai mengukur suhu atau menuliskannya pada buku rekaman, terus kemudian siswa itu akan masuk ke ruangan dan duduk di kursi yang sudah ditentukan. Yang wajib dibawa oleh siswa atau putra-putri Bapak Ibu dari rumah adalah yang pertama hand sanitizer, yaitu wajib dibawa, ya. Kemudian face shield, ya. Dan kemudian tisu basah dan kering, ya. Hand sanitizer, face shield, tisu basah dan kering itu yang dibawa oleh putra-putri. Kemudian masker SD Immanuel dan tali maskernya, ya, kita sudah siapkan di sini masker dan tali maskernya dengan catatan supaya tali masker itu dapat mengikat masker untuk menghindar masker jatuh ke lantai dan sebagainya pada saat mereka ada di dalam kelas. Yang berikut ketentuan-ketentuan.
Yang pertama, untuk orang tua sudah menerima vaksin tahap 1 dan 2, dan itu pasti. Dan kami pastikan Bapak Ibu sudah menerima vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Yang kedua, siswa sudah vaksin tahap kedua, ya, atau minimal sudah ada jadwal untuk vaksin tahap kedua. Ya. Itulah sebabnya hasil rapat Dewan Guru kemarin kita putuskan bahwa SD Immanuel akan mengadakan PTM 100% apabila semua siswanya sudah lengkap vaksinnya. Yang berikut, siswa datang tepat waktu atau 10 menit sebelum bel masuk. Jadi mohon tidak mendahului, ya. Jadi usahakan 10 menit sebelum bel masuk sudah bisa datang. Kemudian saat datang mengikuti sesuai teknis yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian masuk kelas dan duduk di tempatnya yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian saat istirahat tetap berada di kelas. Jadi tidak diperkenankan siswa untuk bermain keluar saat istirahat. Yang berikut, saat pulang tetap menggunakan kartu penjemputan. Jadi mohon sekali lagi juga kerjasama untuk orang tua dan wali supaya tetap menyerahkan kartu penjemputannya pada saat pelajaran sudah selesai. Jika sudah mendapat kartu penjemputan, segera menuju ke kendaraan penjemput masing-masing. Bagi yang belum dijemput, belum diperbolehkan keluar kelas. Ya, yang berikut, bagi penjemput dipersilakan menunggu di kendaraan masing-masing setelah menyerahkan kartu penjemputan, dan mohon menghindari untuk tidak berkerumun, ya, apalagi berkontak fisik, Bapak Ibu. Ya. Berikut ketentuan umum. Nah, yang pertama, orang tua atau wali atau penjemput wajib menggunakan masker. Itu sudah pasti, ya. Memasuki area atau lingkungan sekolah, orang tua, wali atau penjemput wajib menggunakan masker. Kemudian pada saat mengantar hanya menurunkan siswa saja dan langsung meninggalkan sekolah. Jadi pada saat pagi hari Bapak Ibu mengantar putra-putrinya, turunkan siswa atau putra-putrinya dan biarkanlah putra-putrinya masuk area antrean untuk cuci tangan, memakai hand sanitizer, kemudian mengukur suhu. Jadi Bapak Ibu untuk menghindari kerumunan, jadi mohon langsung segera meninggalkan sekolah. Yang berikut, saat menjemput berada di kendaraan masing-masing. Jadi saat menjemput berikan kartunya saja kepada petugas tiket atau petugas guru-guru supaya nanti kartu tersebut akan diteruskan ke anak, ya, dan Bapak Ibu tetap menunggu di mobil atau di kendaraan, jadi tidak berkerumun. Berikut, menyerahkan kartu penjemputan kepada yang bertugas, ya Bapak Ibu. Kemudian bagi orang tua atau wali yang memiliki keperluan untuk urusan administrasi sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan mohon scan QR di aplikasi Peduli Lindungi yang tersedia dan mendapat izin ke bagian administrasi di lantai 2. Yang dipastikan HP Android Bapak Ibu memiliki aplikasi Peduli Lindungi karena sekolah menyediakan scan QR, ya, untuk memastikan aman dari virus. Setelah itu baru prosedur, kemudian Bapak Ibu naik ke lantai 2 untuk mengurus administrasi. Berikut perihal kantin dan jam istirahat. Jadi berdasarkan SKB, surat keputusan bersama 4 menteri sebagai berikut. Yang pertama, untuk sekolah yang ada kantin belum boleh beroperasi. Jadi selama PTM 100% ini sekolah kantinnya belum beroperasi. Yang kedua, siswa wajib membawa bekal sendiri dari rumah berupa makanan dan minuman. Yang ketiga, siswa berada di kelas saat istirahat. Jadi pada saat istirahat, siswa atau putra-putri Bapak Ibu bisa menikmati makan siang atau bekal yang telah dibawa atau yang telah disiapkan dari rumah oleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada kantin, ya, apalagi mau keluar. Berikut, sampah harap dibuang di tempatnya. Itu berarti peraturan dalam kelas ini nanti, ya Bapak Ibu. Kemudian siswa boleh ke toilet setelah mendapat izin guru di kelas. Ya,
Itu mekanisme dalam kelas yang perlu ditaati oleh anak didik. Yang berikut proses pembelajaran. Pertama, untuk memenuhi jam belajar yang dikurangi, maka siswa akan mendapat penugasan secara online. Ya, kita akan melakukan seperti ini nanti ya Bapak Ibu, supaya proses pembelajaran itu boleh dikatakan maksimal. Ya, oleh sebab itu tetap kita gunakan Google Classroom, lembaran portofolio, WhatsApp atau WA group. Jadi dikerjakan di rumah dengan pendampingan orang tua. Teknisnya dibijaksanai oleh orang tua ataupun nanti guru ya. Selama proses belajar mengajar, siswa harus menggunakan face shield untuk mencegah droplet maupun kemungkinan menghirup udara yang mengandung percikan droplet dari teman lainnya. Jadi supaya nanti kami pastikan siswa-siswi tersebut selalu menggunakan face shield. Kemudian selama proses pembelajaran, siswa tidak diperkenankan meminjam alat tulis kepada temannya. Jadi untuk menghindari kontak fisik atau istilahnya bekas ya, bekas tangan dari yang pemiliknya terus di-overkan benda itu ke yang lain, maka oleh sebab itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk mempersiapkan segala alat tulis yang disediakan oleh Bapak Ibu untuk putra-putrinya untuk menghindari hal pinjam-meminjam ini. Yang berikut, siswa tidak diizinkan menggunakan handphone di dalam kelas atau saat pembelajaran, kecuali di saat luar pembelajaran. Hal ini akan diatur oleh guru yang bertugas di kelas. Kemudian, dimohon orang tua tidak menghubungi siswa pada saat-saat jam pembelajaran, baik telepon maupun WA atau aplikasi lainnya di HP. Jika ada hal yang penting, orang tua dapat menghubungi admin sekolah untuk kemudian dilanjutkan ke siswa yang dimaksud. Berikut adalah kegiatan pendukung. Kegiatan ekstrakurikuler atau klub dilaksanakan secara offline dan online, yaitu jadi bisa offline dan bisa online, tetapi yang offline ada jenisnya nanti, yang online juga ada. Nah, kita lihat di tabel ini berikut. Yang pertama, eskul atau klub. Yang kami siapkan di sini adalah lukis dan keterampilan. Waktunya pada jam sekolah. Ya, keterangannya boleh memilih antara lukis dan keterampilan. Jumlah siswa per kelas dibatas, mengingat keterbatasan kapasitas dalam satu kelas. Yang kedua, math dan Inggris, matematika dan bahasa Inggris pada jam sekolah atau boleh dibilang tadi offline. Ya. Boleh memilih antara matematika dan bahasa Inggris. Kemudian jumlah siswa per kelas juga dibatasi, mengingat keterbatasan kapasitas dalam satu kelas. Kemudian ekstrakurikuler atau klub online. Ya, online yang ini Bapak Ibu. Yang pertama pramuka, itu waktu pelaksanaan hari Jumat pukul 2 sore ya, atau jam 2 sore. Keterangan 2 kali dalam sebulan. Yang kedua tari Bali, waktunya adalah hari Kamis jam 1 siang. Keterangan 2 kali juga dalam sebulan. Kemudian tari modern hari Kamis jam 1, kemudian 2 kali dalam sebulan. Yang berikut kegiatan tengah semester atau KTS dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan di kalender pendidikan SD Immanuel dan akan diberikan agenda kegiatan setiap bulannya. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan tanpa mengurangi makna dan tujuan kegiatannya. Yang berikut kegiatan pelajaran tambahan, yaitu untuk mempersiapkan ujian kelas 6 SD, akan diadakan pada akhir jam sekolah. Mengingat selama berada di kelas 5, siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Jadi itulah Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% tahun ajaran 2021-2022 di SD Immanuel. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti akan disebarkan juga dengan berupa hard copy-nya supaya nanti Bapak Ibu bisa pastikan dan bisa belajar dan bisa pahami apa yang dimaksud. Akhirnya
saya dan juga atas nama keluarga besar SD Immanuel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama baik pihak sekolah maupun juga orang tua atau wali murid demi kemajuan pendidikan anak-anak kita. Om Santi 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 Om. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.